Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan, mohon izin dulu Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semua. Di sini saya ingin menyampaikan tugas yang dari BPDP yang terkait dengan diseminasi PKG PJOK Wonogiri Gelombang 1 yang diadakan kira-kira 3 bulan waktunya, dan di saat akhir-akhir masa habis waktu itu ternyata tugasnya semakin banyak, semakin waktunya dipepet. Bapak Ibu, ini kemarin RTL itu kami hari Kamis Jumat Sabtu itu tatap maya, itu saya kira kegiatan ini RTL ini bisa dilaksanakan pada saat videonya pada saat nanti saya pas kelas meeting. Ternyata kemarin saya tanyakan itu ternyata budgetnya atau batas akhirnya 16 November, maka waktunya cuma dikasih 1 minggu. Maka dari itu mohon maaf saya terus kemarin berdiskusi sama Pak Budi, terus tadi menyampaikan sama kepala sekolah, mohon izin untuk menyampaikan ini. Tugas ini yang pertama, modul 3 ini menggerakkan komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi di sini saya membuat rencana tindak lanjut atau RTL melalui komunitas belajar sekolah di SMP Negeri 4 Jatisrono. Di sini saya mengambil pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Dalam pembelajaran cerdas ada 3 model sebenarnya Bapak Ibu. Ada model gerak, kemudian ada model kebugaran jasmani. Model gerak itu saya rasa saya sering melaksanakan, makanya saya memilih untuk melakukan pembelajaran SEM. Model gerak itu terkait dengan ruang, artinya anak-anak yang gerak ke sana kemari itu termasuk masuk gerak, geser ke kanan, geser ke kiri, itu termasuk gerak. Kemudian ada pembelajaran yang berbentuk gerak dan aktivitas kebugaran. Aktivitas kebugaran kemarin saya coba dengan melaksanakan bip tes koordinasi mata tangan dan kemarin satu lagi bip tes koordinasi mata tangan dan sit up. Ternyata di saat bip tes itu anak-anak setelah saya tarik atau menyimpulkan, anak-anak itu sekarang tidak banyak yang senang dengan lari, lebih senang dengan main HP. Karena kemarin saya tes awal itu harusnya nanti di tes akhir ada peningkatan, setelah treatment saya suruh latihan, ternyata stagnan atau malah menurun. Ternyata saya tanya, ya lebih senang main HP. Nah di sini saya ingin mengambil SEM Bapak Ibu. SEM atau Sport Education, ini saya namakan SEM Societ atau Soccer Futsal SMP 4 Turnamen. Ini tadi latar belakang saya mengambil SEM itu sudah sebagian saya cuplikan karena pembelajaran ini menurut saya baru dan ini nyata langsung ke siswa. Jadi peran semuanya nanti akan dilaksanakan oleh anak-anak. Saya membuat turnamen ini nanti yang berperan semuanya anak-anak, baik dari wasit, baik dari ketua pelaksana maupun pemain ataupun petugas kesehatan dan masih banyak, baik kameramen dan sebagainya, komentator, itu nanti anak berpusat pada anak.
Karena ini baru, jadi mungkin saya harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang terlibat. Tadi saya sudah mencoba untuk Bu Lasih dan Bu Suci untuk TIK, karena nanti menggunakan TIK, kemudian nanti bahasa Indonesia itu terkait dengan ketua pelaksana dan komentar. Ya, jadi nanti anak-anak biar bisa diajari berbahasa yang baik dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan di sini saya juga menyesuaikan aset yang ada di sekolah ini, ya, karena di sini ada aset manusia, kemudian ada aset fisik, kemudian ada aset-aset yang bisa saya manfaatkan. Untuk sosial juga bisa saya manfaatkan, karena ada 7 aset, tapi karena keterbatasan itu saya mengambil itu tadi, aset manusia, fisik, dan aset sarana prasarana yang lain. Lanjut ke tujuan. Tujuan ini adalah pertama, mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas olahraga, kemudian meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. 3. Mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim, kompetisi sehat, dan pembelajaran nyata sesuai yang diminati. 4. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam kegiatan olahraga serta melibatkan komunitas belajar. Ini yang sekarang ini kita laksanakan, kemudian nanti kelanjutannya akan saya laksanakan dengan siswa di lapangan. Kemudian produk utama di sini ada turnamen futsal yang tadi sudah saya sampaikan, sebuah acara pertandingan futsal kelas yang akan diselenggarakan oleh siswa dengan dukungan dari guru, orang tua, dan komunitas. Lanjut, di sini kami tadi untuk mengajak Bapak Ibu guru yang terlibat, guru TIK, di sini publikasi produk atau hasil karya, dokumentasi video dan foto. Acara ini akan didokumentasikan melalui video dan foto yang akan dipublikasikan di medsos dan website sekolah. Kedua, pameran hasil karya, yaitu pameran akan diadakan di sekolah di mana siswa dapat mempresentasikan hasil karya mereka seperti poster, video, dan alat peraga dari kegiatan proyek. Ketika ada artikel buletin, kalau sekolah ada, nanti bisa dimasukkan dalam buletin di sekolah. Berikutnya, nah di sini untuk pertanyaan kunci yang ingin saya kedepankan adalah pemahaman tentang aturan pertandingan futsal, kemudian pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik futsal, sportivitas dan kerjasama tim, dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Lanjut. Tantangan dalam membuat karya. Ya, di sini saya memberikan tantangan kepada siswa agar bisa mengorganisir kegiatan turnamen itu bisa berjalan dengan baik. Karena terbatasnya waktu, makanya nanti saya mohon izin untuk bisa diberikan waktu untuk kelas yang nanti akan saya pakai. Berikutnya, nah ini model pembelajaran yang saya pilih. Ini model SEM, yang tadi ada 3 model. Saya mengambil model SEM, Support Education, fokus pada keterampilan, olahraga sekolah, dan pengenalan persiapan tahapan turnamen. Artinya di sini saya ingin mempersiapkan anak-anak didik ini aksi nyata bahwa besok kalau sudah di masyarakat, kembali di masyarakat, atau sekarang jadi kembali di masyarakat, itu bisa
melaksanakan sebuah turnamen, Pak. Lanjut, peserta didik yang terlibat. Nah, di sini insya Allah saya mengambil kelas 8B. Kemudian waktunya nanti kira-kira, karena budgetnya saya tugas itu 16 November, berarti sebelum 16 November saya harus menyelesaikan ini. Di sini ya, sebenarnya kemarin ini mau saya bawa untuk kegiatan class meeting, Pak. Sebenarnya untuk turnamen, biar anak-anak merasakan bagaimana mengadakan turnamen. Nah, di sini mata pelajaran yang terlibat, nanti saya mengambil guru TIK, guru bahasa Indonesia. Yang tadi sudah saya sampaikan, untuk guru TIK nanti bisa membantu dalam IT untuk anak-anak, kemudian guru bahasa nanti biar anak-anak dalam berpidato bisa menyampaikan dengan baik. Tabel karakteristik, ya ini yang berbasis ini proyek, mata pelajaran lokomotif NJOK, mata pelajaran terlibat ini TIK dan bahasa Indonesia. Peran yang terlibat ini ada bapak kepala sekolah, guru PJK, guru TIK dan bahasa Indonesia beserta siswanya, murid. Lokasi nanti akan saya adakan di halaman sekolah SMP Negeri 4. Kemudian produk yang saya hasilkan nanti penyelenggaraan turnamen futsal yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan maupun pertahanan. Dan teknologi yang saya gunakan ini internet dan medsos. Dan kelasnya kelas 8B, kemudian temanya futsal model SEM, dan topiknya pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Waktunya 2 kali pertemuan. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya ada mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dan elemen-elemen tujuan pembelajaran tadi sudah: bertakwa, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Pembagian peran guru PJK, guru TK, bahasa Indonesia sebagai fasilitator dan pembimbing siswa kelas 8B sebagai subjek pembelajar. Di sini aset atau kekuatan sekolah yang saya gunakan itu internet sekolah, itu masuk dalam aset fisik. Kemudian halaman sekolah, aset fisik. Kemudian proyektor, aset fisik. Pengeras suara, aset fisik. Bapak kepala sekolah, guru dan siswa, ini aset manusia. Kemudian dukungan orang tua, ini termasuk aset sosial. Tadi saya sampaikan untuk asetnya. Dan alurnya peluncuran proyek tadi saya sudah nyuplek beserta Ibu Bahasa Indonesia dan Ibu TIK untuk peluncuran proyek, berdiskusi membahas kegiatan proyek. Nanti akan saya laksanakan tanggal kira-kira menyesuaikan hasil Ibu tanggal ini. Kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai media dengan memanfaatkan internet yang dimiliki sekolah. Ini untuk siswa maupun bapak ibu guru. Kemudian ada pengembangan umpan balik, guru memantau dan mengontrol perkembangan proyek peserta didik, guru memfasilitasi kelompok yang mengalami kesulitan, guru melakukan observasi keterampilan proses peserta didik mengembangkan masukan-masukan yang diberikan bapak ibu guru. Kemudian ada presentasi
ini presentasi siswa. Kemudian nanti siswa setelah melaksanakan kegiatan SEM atau turnamen, mereka akan berdiskusi atau merefleksi atau memberikan umpan balik. Kemudian ini sudah kesimpulannya. Dengan rancangan ini diharapkan pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna bagi siswa, serta memperkuat keterlibatan komunitas dalam mendukung pendidikan. Demikian paparan dari kami. Mungkin nanti ada umpan balik atau refleksi atau pertanyaan yang kira-kira nanti bisa untuk berkolaborasi demi terlaksananya kegiatan ini. Monggo Bapak Ibu bisa memberikan refleksi atau umpan balik yang kira-kira dalam kegiatan nanti saya agar lebih baik lagi pelaksanaan. Monggo. Monggo Bu. Jadi ini pembelajaran nyata. Jadi kegiatan yang saya laksanakan ini pembelajaran yang nyata, real dan sesuai bakat siswa, yang nantinya siswa ini mempunyai pengalaman di mana mereka akan hidup dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi biar anak-anak ini siap secara nyata. Monggo Bu Warti. Monggo. Terima kasih, walaupun bingung ini mau yang ditanyakan apa. Ya, ini sebenarnya untuk anak-anak itu kalau pelajaran olahraga itu memang senang ya Pak, daripada pelajaran yang lain. Kalau pelajaran yang lain itu semuanya pada ngantuk, tapi kalau olahraga belum disuruh aja sudah olahraga sendiri. Jadi saya minta kuncinya Pak, bagaimana anak-anak itu bisa gimana ya? Ya, bisa lebih menyesuaikan dengan gurunya, apalagi kami Pak sebagai guru yang sudah tua-tua ini mohon maaf ini Pak, ini agak gimana kan ya, agak disepelekan atau agak tidak ya digagas Bu. Malah saya aja kalau lewat, waduh artisnya datang. Nah, ini walaupun ini sudah di luar materi ini ya, saya mohon untuk pencerahannya untuk Bapak Indro supaya ini anak-anak itu lebih suka dengan mata pelajaran yang lain selain penjas. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Warti. Luar biasa pertanyaannya, dan saya yang bingung menjawabnya. Nah ini gini Bu, apa ya, sesuai minat itu anak-anak memang pengennya nyata, artinya mereka ingin belajar itu bebas. Kalau saya menganalisa itu seperti itu. Jadi kalau mereka diberi ruang, diberi tempat, mungkin anak-anak itu akan bisa fokus. Tapi beda dengan pelajaran yang lain gitu. Kalau olahraga itu kan itu pengennya anak-anak. Tapi kalau pembelajaran yang lain, ya harapannya anak-anak itu bisa diberi pengalaman yang nyata. Artinya
ini saya juga sebenarnya dipeseni untuk bisa menggerakkan, sebenarnya kemarin itu pesannya dari BBGP seperti itu, menggerakkan mapel yang lain untuk bisa bergerak, kolaborasi. Sebenarnya pesannya BBGP kemarin itu seperti itu, karena kami kemarin tatap muka 1 minggu itu sebenarnya ujung-ujungnya itu. Nah, di sini saya makanya ini mengambil SEM, apalagi dengan SEM ini kira-kira atau mungkin anak-anak ini akan lebih tertarik lagi atau tertantang. Nah, di sini saya mengambil SEM ini karena baru pengalaman pertama ini, dapat ilmu baru ini, makanya saya ingin mencoba untuk mempublikasikan atau memberikan ke siswa agar anak-anak ini lebih tertantang dengan melaksanakan kegiatan SEM. Berhasil atau tidaknya, berhasil atau gagal, saya nanti juga belum tahu berhasil atau gagal, karena semua yang berperan nanti adalah siswa. Atau mungkin bisa dilaksanakan di pelajaran yang lain. IPS misalkan membuat sebuah IPS itu pasar gitu. Nah, bisa Bu. Misalnya beli ini nanti dijual lagi batik rugi, itu bisa IPS kan? Nah, seperti itu. Jadi nyata, secara nyata. Mungkin itu Bu jawaban dari saya, kurang, mungkin Bu banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu. Ini untuk pelajaran IPS ini juga sudah menggunakan metode kemarin dengan kan tadi saya menggunakan metode dengan evaluasi, yaitu namanya apa ya, dengan membuat kotak-kotak. Kotak-kotak itu diberi nomor 1 sampai nomor 9. Nanti kalau secara diagonal atau secara tegak lurus betul semua akan dapat nomor 1. Tapi nyatanya ya memang ternyata ya anak-anakku ya gimana nih, dari hasilnya itu yang masih terlalu minim Pak. Itu kalau zaman dulu itu kalau biasa caranya seperti cara mencongak, guru membacakan soal langsung jawabannya. Tapi hasilnya ya masih, ya karena ini masih pertama, mungkin ya nanti lain kali mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan atau sambung, karena waktunya juga sudah. Betul. Nanti. Monggo, sambung. Itu mirip SD itu tematik, tematik, jadi kan gabungan SD yang dulu itu kan gabungan. Jadi apa nanti juga seperti itu? Berdasarkan uraian yang disampaikan tadi, kalau dibandingkan dengan tematik itu apa sama atau beda? Soalnya kan melibatkan beberapa apel itu, dan itu mungkin bisa melibatkan lebih banyak apel lagi. Jadi itu saja Pak, apakah itu nanti dengan tematik itu mirip-mirip atau bagaimana? Ya, terima kasih. Kaitannya dengan model tadi Pak. Jadi kembali ke model, ada model gerak, model kebugaran jasmani, dan model SEM. Di sini SEM itu terkait dengan seperti membuat pertandingan. Kalau gerak atau perkembangan kebugaran jasmani yang kemarin saya laksanakan,
kaitannya dengan tematik itu mirip, sebenarnya mirip, hampir mirip, tetapi kalau tematik itu apa gitu? Kaitannya dengan bukan ke turnamennya, ya bukan ke turnamen, cuma kebugaran atau geraknya. Kalau yang SEM ini ke turnamennya, pembuatan turnamen. Jadi kalau untuk tematik itu modelnya ke gerak ataupun ke kebugaran jasmani. Sebenarnya saya juga bisa atau boleh kemarin, silakan ada 3 model ini, silakan mengambil gerak atau aktivitas kebugaran atau SEM. Akhirnya saya mencoba untuk membuat SEM karena ini baru dan menjadi tantangan. Ingin saya coba, entah nanti berhasil atau gagal. Wacana saya ini nanti saya tarik untuk kegiatan kelas meeting atau bisa masuk dalam program P5. Itu nanti bisa, karena jangkanya dibuat turnamen bisa panjang waktunya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, sampun ya. Ya, terkait dengan SEM, Sport Education model ini, kalau saya menangkap di sana ada unsur kolaborasi, ada unsur diferensiasi, dan ada unsur holistik. Ya, jadi ada kerjasama. Kalau tadi digambarkan dalam satu kelas meeting, ada yang menjadi pemain. Ya, bahkan sebelum bertanding itu ada yang berperan sebagai pelatih. Ya, kemudian untuk mengelola bagaimana tim itu bekerja dengan baik, nah maka ada manajer dan sebagainya. Ya. Ini jadi yang namanya tim itu tidak terbatas pada pemain saja, tidak terbatas pada atlet, tapi melibatkan unsur-unsur yang lain. Termasuk dalam satu event, kalau di situ ada kelas meeting, nah berarti nanti ada yang komentator. Ya, dan lain sebagainya. Intinya bagaimana kita memberdayakan sumber daya manusia yang ada, dibantu dengan piranti-piranti yang lain, sehingga kegiatan itu padu, di mana di sana ada kolaborasi, kemudian ada diferensiasi, artinya apa, sesuai perannya masing-masing. Tapi orang main dulu semua apa tak sih ngocek-ngocek jeruk main. Tapi berperan ya, berperan tanpa itu juga bincang, itu loh maksud saya. Ini jadi secara holistik ada unsur human relation-nya juga, jadi uang ya, biar semuanya berperan, sehingga kalau kita melihat satu event, satu olahraga itu satu kepaduan, tidak terbatas pada atlet, karena kenyataannya atlet itu non sewu ada masa kejayaannya masing-masing. Jadi katakanlah sampai usia 30, sekiranya keatletannya itu sudah kurva atau value sudah menurun, nah bisa jadi nanti berperan menjadi pelatih, berperan menjadi komentator, bahkan menjadi seorang pengusaha yang tidak lepas dari keolahragaan. Jadi masih nyambung terus. Dengan demikian SEM ini juga berpikirnya panjang jauh ke depan pada dunia nyata, dunia yang real, tetapi secara psikologis ya itu masih nyambung dengan apa yang dia suka, dalam hal ini adalah olahraga. Termasuk ketika saya SD, SMP, SPG itu olahraga menjadi pelajaran yang favorit ya. Sehingga kalau jam olahraga persepsinya itu praktek, ternyata hanya diisi teori, pasti semuanya seperti paduan suara satu nada. Kecil banget. Ya, makasih. Matur nuwun apa yang telah disampaikan Bapak Ibu para kepala sekolah, mudah-mudahan menjadi umpan yang baik untuk ke depan saya bisa lebih baik lagi untuk memberikan pembelajaran kepada para siswa sesuai dengan kodratnya dan sesuai nanti apa yang akan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Ngaten Bapak Ibu, mungkin dari
sekian waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih